Wali Songo dari Amul Pagi. Nah terus bagaimana Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Famnya Azamat Khan. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan Anak bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kekasan Progresif 9. Sahabat sponsor dan setelah di mana saja Anda berada. Ada pernyataan yang cukup menggemparkan kita semua, yakni sebuah pernyataan dari Habib Bahar bin Smith ini yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tak memiliki keturunan. Tentu sontak pernyataan ini betul-betul menggegerkan publik dan dunia Islam, khususnya bagi masyarakat Muslim di Jawa yang selama ini kita tahu bahwa para Wali Songo itu memiliki keturunan yang banyak menyebar di tanah Jawa, dan bahkan tidak sedikit dari mereka itu adalah para raja-raja di zaman dulu. Tentu ini betul-betul membuat sebuah tanda tanya besar dari sebuah statement Habib Bahar bin Smith. Apakah Habib Bahar kurang mempelajari buku-buku sejarah tentang bagaimana proses kedatangan Wali Songo di tanah Jawa dan bagaimana interaksinya dalam dakwah Islam di Nusantara, sehingga dia dengan mudah dan gampang kemudian menyebut bahwa Wali Songo tak punya keturunan hanya karena membaca satu kitab yang di situ menurutnya bahwa Wali Songo itu tak punya keturunan. Sementara kita tahu bahwa banyak dari para kiai-kiai di tanah Jawa, para gus itu yang kemudian itu dinisbatkan sebagai keturunan dari para Wali Songo. Ini tentu membuat kita semua kaget dengan situasi ini. Dan apakah tanggapan dan reaksi daripada orang-orang yang selama ini dekat dengan sejarah daripada Wali Songo? Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana dulu pernyataan Habib Bahar bin Smith ini yang betul-betul mengejutkan publik Islam di Indonesia. Mari kita simak sama-sama. Wali Songo dari Amul Pagi. Nah terus bagaimana Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Famnya Azamat Khan. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan Anak bin Smith. Bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo itu yakni karena nasabnya begini. Nggak boleh, ilmu nasab itu nggak sembarangan. Setahu yang anak tahu, ada majhulun nasab, ada maskukun nasab, ada mardudun nasab, mashuhun nasab. Ada nasab yang tidak diterima, ada nasab yang masih nggak jelas, ada nasab yang ditolak sama sekali, ada nasab yang sohe, bener nasabnya. Nah, tetapi Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah. Mau protes. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38.
Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Anak cucu keturunan Wali Songo, Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Jadi jelas 54. Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Ya. Siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasaba. Allah jadikan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari syarifah, laki-lakinya bukan syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah yang mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Maka coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah, bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan, ya, mereka wajahnya itu muswaddan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ilan nur. Keturunan Sunan Gunung Jati sudah terputus karena keturunannya perempuan. Ngawur kamu itu. Ngomong tanpa wawasan, tanpa ilmu, tanpa data. Ngawur, dosa kamu. Keturunan Eyang Sunan Gunung Jati ini banyak, pakai banget. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Dan dari jalur perempuan pun tidak putus, nyambung kesyarifannya. Tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan bahwa semua penisbatan nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW itu status kezuriatannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan. Tidak ada. Maka jika ada yang berpendapat kalau keturunan yang diturunkan dari anak perempuan itu terputus, maka sebenarnya ini adalah pendapat warisan kaum kafir jahiliyah. Ya, jadi sekali lagi, jika ada yang berpendapat demikian, ya, keturunan dari anak perempuan status kezuriatannya terputus, maka ini adalah pendapat dari kaum kafir jahiliyah. Yang demikian ini pernah diabadikan dalam syair mereka. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Anak-anak kami adalah keturunan dari anak laki-laki kami. Adapun anak-anak perempuan kami, keturunannya adalah anak-anak dari laki-laki yang jauh. Orang-orang Arab zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, itu nasabnya itu dicantolkan ke ayahnya.
Oh, iya, Makanya kalau ada teman atau keluarganya atau siapa yang memiliki anak perempuan, orang-orang jahiliyah dulu itu mentertawakan. Nggak seneng, nggak suka. Gak punya anak laki-laki, kapok, gak punya keturunan. Akhirnya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup karena membawa Masya sial. Allah. Bahkan mereka punya pendapat dafnul banat minal mukarramah. Mengubur hidup-hidup anak perempuan itu adalah sebagian dari kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Buka surat An-Nahl ayat 58. Jadi yang namanya nasab, nasab itu ya keturunan, keturunan itu ya nasab. Azmat itu gelar kerajaannya, marganya Khan. Tapi di Indonesia dipakai semua. Terus asalnya bukan dari Samarkand tapi Nasrabat. India, ya berarti dari India. Gini mas, saya mau cerita. Bulan Oktober tahun 2021 kemarin, ada Zuriyah Sunan Ampel, Surabaya, yang ke India, ke langsung Nasrabat. cross check ya? Beliau ini mencari kebenaran, mencari data soal Azmat Khan. Karena di Indonesia ini banyak sekali keturunan dari Wali Songo, ya, yang leluhurnya dicatat sebagai keluarga Ba'alawi, tapi anak cucunya nggak diakui, kan gitu. Dan yang menarik, keluarga Zuriyah Wali Songo ini justru menyimpan catatan yang leluhurnya ini sebenarnya bukan Ba'alawi gitu loh. Baik, kembali ke Nasrabat. Jadi Zuriyah Sunan Ampel ini setelah balik ke Indonesia, beliau akhirnya menarik beberapa kesimpulan. Satu, di India, orang India itu tidak tahu apa itu Azmat Khan. Khususnya di Nasrabat, penduduk Nasrabat tidak tahu apa itu Azmat Khan. Yang kedua, di India itu ada marga Khan, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi, melainkan dari keluarga Al-Kazimi Al-Husaini di Pakistan. Ketiga, di komplek makam Nasrabat itu ada makam yang bernama Abdul Malik, tapi bukan bermarga Khan, apalagi Azamat Khan. Yang keempat, di komplek makam itu ada makam yang bermarga Khan, tapi namanya bukan Abdul Malik. Kelima, ada catatan Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih ini pernah ke India. Tapi tidak ada catatan beliau wafat di India. Kenapa? Karena beliau sudah keluar dari India sebelum beliau wafat. Keenam, riwayat tentang anak-anak dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih ini tidak jelas. Memang tercatat, tapi tidak jelas nama-namanya dan kemana perginya. Dan itu pun yang mencatat ahli sejarah, bukan ahli nasab. Ini kata keluarga Ba'alawi. Anda mengatakan Robito Alawiyah menangani semua jalur, baik jalur Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan. Saya tanya kepada Anda, yang ditangani ini zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di mana? Satu. Kedua, Robito Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Sumpah Pemuda apa? Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Padahal Robito Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Al-Masyhur dari Yaman ke Indonesia. Itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nasab keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah zuriyah Imam Alawi bin Ubaidillah. Nah, sekarang saya tanya lagi terakhir. Anda dicatat di Robito Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman?
Di Yaman itu adanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait. Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah, sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Di Yaman sana ya. Jadi tolong jangan mempersempit, ya, jangan sempit pikirannya. Masa zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar di seluruh belahan dunia dicatat di Jakarta? Lebih mulia mana habaib dengan syekh? Di Al-Quran sudah jelas, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya makin nampak ya siapa di antara mereka yang memang memiliki pengetahuan yang mendalam terkait nasab, dan siapa yang betul-betul mendalami perjalanan dakwah Islam di masa-masa Wali Songo. Apa yang kita simak dari Habib Bahar bin Smith, lalu kemudian ya dijelaskan ulang oleh ya Said Sarif Sulfikar ini memberikan edukasi kepada kita pengetahuan ya bahwa sebenarnya para keturunan Wali Songo itu memiliki juga referensi yang kuat tentang nasab dan garis keturunan mereka, yang tentu itu mereka jaga dengan baik ya, dia lestarikan sebagai sebuah identitas, sebagai bukti bahwa mereka itu punya garis nasab yang jelas. Dan disinilah kita melihat bahwa Habib Bahar bin Smith ini terlalu teledor ya dalam membuat statement yang dia mungkin tidak paham bahwa ini memiliki implikasi yang cukup serius dalam ya dunia Islam, khususnya bagi para keturunan Wali Songo. Kita akan melihat seperti apa nanti sikap dan reaksi daripada keturunan Wali Songo. Mari kita berharap agar polemik habaib ini betul-betul ya bisa selesai dan menimbulkan bisa menciptakan suasana yang kemudian adem ya, tenang, karena bagaimanapun juga bahwa antara para ulama-ulama Nusantara dengan para habaib itu memiliki dan mengemban satu misi dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.